Said Iqbal mengungkapkan tidak ada aksi unjuk rasa yang semula akan digelar di Kementerian Keuangan esok hari. Pembatalan tersebut menyusul respon positif Menteri Keuangan terkait mengasuhkan penghapusan pajak jaminan hari tua. Ya, penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya. Dalam pertemuan itu, Said Iqbal menyampaikan aspirasi dari kalangan buruh yang mengusulkan agar pajak atas jaminan hari tua atau JHT ditetapkan sebesar 0%. Menurut Said Iqbal, Menteri Keuangan merespon positif masukan tersebut dan berencana meninjau ulang kebijakan pajak JHT bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan tetap mempertimbangkan dampak terhadap penerima negara. Atas respon tersebut, aksi unjuk rasa yang semula akan digelar di Kementerian Keuangan besok akhirnya batal. Aksi besok ini dipimpin oleh Saudara Suparno ini samping kiri saya dibatalkan karena sudah ada titik temu, sudah ada good faith, itikat baik dari pemerintah. Pertemuan berikutnya ada dari tim mereka akan bekerja. Mereka akan bertemu dulu dengan BPJS Ketenagakerjaan karena yang dibilang 95% di bawah 50 juta. Tadi kami jelaskan, itu kan karyawan kontrak yang misal kontrak 3 bulan dia keluar, dia ngambil JHT-nya. Jadi berkali-kali orang dihitungnya, ya kan? Atau dia pekerja informal, kan banyak pekerja informal juga ikut program JHT dari BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek. Nah, saya juga mungkin 2 hari ke depan saya akan bertemu dengan Ketua BPJS Ketenagakerjaan. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut bagian dari rangkaian agenda resmi Modi di Indonesia. Ya, dalam kunjungan ini Prabowo dan Narendra Modi menyaksikan penandatanganan kerjasama konservasi Candi Prambanan yang menjadi simbol hubungan budaya antara Indonesia dan India selama berabad-abad. Selain itu, Narendra Modi juga melakukan ibadah di Kompleks Candi Prambanan yang menjadi salah satu tempat suci umat Hindu di Indonesia. Selain menyambut baik kerjasama konservasi Candi Prambanan, Presiden Prabowo juga mengapresiasi penetapan tahun Tagore Dewantara 2026-2027 sebagai bagian dari penguatan diplomasi budaya dan pendidikan antara Indonesia dan India. विश्वास है मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा। Presiden Prabowo Subianto memberikan cenderamata berupa 1 set angklung kepada Perdana Menteri India Narendra Modi. Momen ini menarik perhatian saat Narendra Modi mencoba memainkan angklung. Ya, beginilah suasana hangat saat Presiden Prabowo memberikan angklung ke Perdana Menteri India Narendra Modi. Pemberian cenderamata dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta. Angklung sebagai alat musik tradisional Jawa Barat menjadi simbol persahabatan sekaligus kekayaan budaya Indonesia. Dalam suasana penuh keakraban itu, Narendra Modi terlihat sangat antusias untuk mempelajari cara memainkan alat musik tradisional angklung. Baik, kita ke informasi lain pemirsa. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi berhasil meraih medali emas di kejuaraan dunia World Climbing Series Krakow, Polandia. Sayangnya dalam sesi wawancara, sang atlet mengaku belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah. Bertanding melawan atlet tuan rumah Polandia dan negara lainnya, Desak Made Rita Kusumadewi resmi menduduki peringkat 1 dunia disiplin speed putri di kejuaraan dunia World Climbing Series Krakow, Polandia yang berlangsung 3 hingga 5 Juli 2026 lalu. Desak Rita menyabet medali emas di nomor speed putri dan medali perunggu di nomor speed estafet putri. Prestasinya ini mendongkrak poin Indonesia di papan peringkat dunia menjadi 3.670. Dalam sesi interview, sang atlet mengaku gugup dan sempat kesulitan karena ada masalah termasuk belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah.
out by then, wasn't it? She was really not focused on this race. It's so hard to gather any momentum after it's done here. Let's watch this step on the time. But Desak, again, not the fastest from her, but just did what she needed to. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di masa libur sekolah. Tidak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Ya, momen libur sekolah banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tidak hanya itu pemirsa, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari mulai dari 11 Juni sampai 12 Juli mendatang. Artinya tinggal 4 hari lagi pemirsa. Pemerintah mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 menjadi 100 juta atau 107 juta rupiah. Hal itu disampaikan Kementerian Haji dan Umroh dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Usulan tersebut meningkat hampir 20 juta rupiah dibandingkan BPIH tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 naik sekitar 20 juta rupiah menjadi 107 juta 300 ribu rupiah per jemaah. Kementerian Haji dan Umroh menyebut kenaikan biaya penyelenggaraan haji tahun 2027 dipicu sejumlah faktor seperti turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, kenaikan biaya penerbangan, hingga layanan pengurusan visa. Namun biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar langsung oleh jemaah tetap sekitar 40% dari total BPIH. Sedangkan 60% sisanya akan ditutup dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi 8 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kita sudah mengajukan BPIH yang dengan berat memang terpaksa harus naik karena faktor dolar, faktor aftur, dan pemerintah Saudi sudah meningkatkan layanannya. Artinya apa? Otomatis akan menambah harganya juga. Penetapan angka ini berdasarkan item-item itu rasional sekali. Maka Komisi 8 akan mencoba nanti merubah dasar penghitungan, tetapi tetap pelayanannya bisa ditingkatkan. Dari Jakarta, Bagus Prasetyadi Laksana, iNews melapor.